Pak Yakob, otentiknya apa, Pak? Bukti otentiknya ada semua data-data yang disampaikan oleh Nazi, karena orang Nazi mengeksekusi orang Yahudi itu didata semua siapa-siapa nama-namanya. Jumlahnya akurat? Saya boleh meluruskan sedikit ya. Sekali lagi Pak, Bapak jangan bawa-bawa PBB terus. Kalau Bapak bawa PBB terus, saya juga bawa PBB. Untuk Bapak ketahui, Museum Yad Vashem di Israel yang dipimpin oleh Dani Dayan itu, dia tokoh besar pemukiman ilegal Israel yang ditolak dan menjadi daftar hitam PBB. Bapak tahu nggak, Dani Dayan itu ditolak di semua negara. Dani Dayan itu ditolak semua negara dan PBB menyatakan ini orang hitam, termasuk dalam daftar hitam. Bapak tahu Dani Dayan itu siapa? Dialah ya yang mensupport Museum Yad Vashem Israel yang juga mensupport Museum Holocaust. Jadi Pak, jangan membodohi rakyat Indonesia dengan menyatakan PBB. PBB itu menolak Pak. Ya, ini resolusi terbaru deh Pak yang saya kutip 2021 loh Pak. Jadi tolong sampaikanlah kejujuran ya, ini ditonton di masyarakat Indonesia yang luas. PBB menolak. Bapak tahu ada 43 resolusi PBB yang mengecam 43 resolusi tanpa satu pun yang diikuti, tanpa satu pun. Lihat aja Pak. Ya, kita lihat responnya dulu, silakan Pak Yakob. Ya, seperti saya sampaikan kan, Babe bilang ada yang menolak tadi siapa Dani itu Dayan, tapi juga ada yang menolak Holocaust denial, sehingga ya kalau kita fair ini sama-sama tertolak dalam sebuah konsep manusia yang punya humanisme ya, yang punya. Izin sekalian Bapak jawab, berapa jumlah yang mati Pak di Holocaust? Izin, saya mau bertanya, sekalian Pak Yosef jawab. Berapa jumlah yang mati di Holocaust? Angkanya Pak? Yang menurut angka resmi 6 juta orang Yahudi, 1,5 juta orang non Yahudi. Ya kan? Semua tadi tertulis, Be. Ada nama-namanya bahkan, Be. Saya juga bisa masukkan nama-nama itu, ya. Dan kebetulan saya pernah ke Jerman, Pak. Saya pernah ke Jerman dan saya datang ke sana dan saya bertanya kepada orang-orang itu, Bapak tahu kata orang itu berapa jumlah tengkorak yang ada? Nggak sampai 2000, Pak. Nggak sampai 2000. Itu pertama. Ya, Pak, saya datang ke sana dan saya. Yang kedua, soal konsentrasi gas itu loh, Pak. Bapak tahu nggak ruangan gasnya itu berapa kali berapa? Yang ternyata menurut penelitian Steve yang dari Partai Demokrat Amerika, ruangan itu digunakan untuk pemusnahan kutu pada waktu terjangkitnya tipus gitu loh. Dan Bapak kalau Bapak lihat ini, lihat di gambar ya, kalau Bapak lihat di gambar sambil diperlihatkan ke kamera, Be, peta apa ini, Be? Di gambar ini data sensus Yahudi tahun 1933. Pak, mari kita hitung-hitungan. Kalau tahun 33 jumlahnya 494.000 di Jerman, tiba-tiba tahun 45 menjadi 6 juta. Saya kira yang sebanyak itu tikus ya Pak ya, bukan orang. Oke, ya. Baik, kita dengarkan dulu responnya Pak Yakob. Ada yang ingin diluruskan di sini Pak? 6 juta itu kan total dari orang Yahudi di seluruh Eropa dijajah Nazi yang dibawa. Jadi yang meninggal di Auschwitz sendiri 1.200.000 orang, itu termasuk keluarga saya yang Anda katakan tikus. Kemudian juga tadi ada anak-anak 200.000, sehingga menurut saya sih menerima aja kalau Babe menyangkal ya, saya menghormati pendapat orang yang berbeda. Begini Pak, nih saya luruskan, nih Pak, begini Pak, saya luruskan. Kalau sekali lagi saya ulangi Pak ya, kalau jumlah tahun 33 494.000 versi ya? Itu kan versi yang bisa diperdebatkan di kesempatan lain. Ini tahun 33 sensusnya Pak, mana bisa sensus di data ulang sekarang. Sensus ini resmi. Sensus ini resmi dikeluarkan oleh Jerman sendiri. Ya, sensusnya dikeluarkan oleh Yahudi sendiri. Ini resmi. Kalau jumlahnya 494.000 di tahun 33, sekali lagi nih Pak ya. Lalu kemudian tiba-tiba jumlahnya menjadi, di buku saya lihat 11 juta, yang mati 6 juta gitu ya. Maka apa Pak yang bisa menyamai itu? Yang bisa menyamai jumlah peningkatan itu? Peningkatan populasinya itu, yang Babe pertanyakan. Populasinya itu yang saya tanyakan itu bukan keluarga Bapak. Ya, jadi yang menyamai populasi itu Pak Yakob dijawab langsung. Gitu loh. Poinnya sudah dapat. Oke, poinnya kita sudah dapat. Silakan Pak Yakob. 6 juta Yahudi bukan orang Yahudi Jerman saja. Ada Yahudi Belanda, kalau tidak salah 700.000. Ada Yahudi Polandia sampai jutaan, 1 juta lebih.
ada Yahudi Jerman, sampai Yahudi Itali, belum lagi Yahudi di Yunani, itu diambil juga. Jadi ini 6 juta ini total Yahudi dari daerah jajahan Nazi yang saat itu hampir seluruh Eropa, Pak. Bukan cuma di Jerman korban Ini ingin Holocaust. menambahkan mungkin 6 Baik, juta total silakan, untuk Bapak. Babek. Ke Mbak Monik dulu, Babek, kita kasih kesempatan ke Mbak Monik. Bapak Haikal, maaf kita berikan waktu Kurang dulu paham- untuk narasumber kurang paham lainnya ya. kalimatnya. Silakan Bang Total Monik. sedunia 6,7, total sedunia 6,7. Yang di Jerman ya dan di Eropa itu 494, total di dunia 6,7 gitu. Baik, Mbak Babek, Monik, silakan. Iya, terima kasih. Kalau soal data, saya pernah menulis untuk media DW Jerman dalam bahasa Indonesia tentang arsip namanya Arolsen. Itu arsip data resmi dari Jerman sendiri tentang jumlah nama-nama orang Yahudi. Nah, data itu dikumpulkan oleh Palang Merah Inggris, Palang Merah Amerika, oleh negara-negara sekutu yang datang membebaskan kamp konsentrasi Nazi. Jerman kalah perang pada waktu Perang Dunia Kedua. Nah, ini pelajaran sejarah dunia. Jadi, urusan angka, urusan data Holocaust sebaiknya ditanyakan langsung ke pihak Jerman. Dan sejauh ini dunia sudah memperingati tanggal 27 Januari sebagai hari peringatan korban Holocaust yang jumlahnya diakui sampai 6 juta orang. Jadi tolong kita sebagai orang Pancasilais, kita tentu menghargai harkat dan martabat sesama manusia, termasuk tentu saja orang Yahudi. Kita ini ada Pancasilanya loh. Kita di Indonesia ini tentu saja kita harus juga, meskipun memang kalau Bapak bilang tidak ada relevansi langsung mungkin dengan Pak Haikal Hasan, tetapi ada juga orang-orang yang punya keterkaitan. Keluarga omanya, keluarga Rabi Yaakov, keluarga saya, mungkin juga banyak keluarga-keluarga yang lain. Tetapi di lain pihak, Bapak Ibu semua, kita di Indonesia ini tentu saja kita tidak bisa menyortir sejarah dunia seenaknya, pilih-pilih nggak bisa. Sejarah dunia idealnya diajarkan secara utuh untuk anak-anak, untuk edukasi. Nah, ideologi Nazi ini kan ideologi anti Yahudi. Nah, inilah jangan sampai ditiru di Indonesia. Makanya penting edukasi Holocaust. Jangan lucu sampai ideologi Nazi ini loh Ini yang kocak menjadi betulan. inspirasi orang Indonesia, Iya, anak muda iya. Indonesia. Saya paham, saya udah nangkep. Ini lucu dan kocak sekali. Kenapa saya bilang lucu? Justru Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Justru itu di situ gitu loh. Yang mencederai Pancasila itu adalah pembukaan Holocaust ini. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu tidak pilih-pilih. Loh. Indonesia menghargai harkat dan martabat manusia, semua orang Ini Cina, ampun. orang India, orang Arab, orang Gini Yahudi Monik, juga, Pak. Monik ya. Malu loh dilihat oleh seluruh Indonesia dengan cara berpikir seperti ini loh ya.